Kawan-kawan, Israel makin tak terkendalikan di Timur Tengah dan target Israel adalah negara-negara Islam. Dalam 3 bulan terakhir saja sudah ada 6 negara Islam yang dihajar oleh Israel dan sampai hari ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ada beberapa negara yang coba-coba menggertak tapi hanya habis digertakan doang dan tidak berani melakukan aksi apa-apa. Kecuali yang berani melakukan aksi itu Iran, tapi Iran juga sudah keok. Selain Iran ya kalau Hamas, Hizbullah, lalu Yaman, tapi serangan mereka itu ya seperti gigitan semut, tidak berpengaruh kepada Israel. Sehingga kekuatan Israel ini benar-benar menginjak harga diri dan marwah orang Islam atau negara-negara Islam di dunia. Karena mereka benar-benar tidak bisa menyaingi Israel. Dan serangan-serangan Israel kepada negara-negara Islam ini tanpa takut, tanpa gentar, ingin memberitahukan kepada negara-negara Islam, kalian itu dengan segala ajaran kalian mustahil untuk bisa memusnahkan Israel. Coba kita simak video yang disampaikan oleh seorang ustadz, dan sebelum kita saksikan, kawan-kawan bisa subscribe channel ini. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Pavili Pedesaan. Hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih 600.000. Terima kasih, salam hormat untuk siapapun yang telah mengirim ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi, selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang, mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Pevel 88 Channel yang menopang, membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Israel kemarin menyerang Qatar. Dan itu adalah negara ke-6 di Timur Tengah dalam 3 bulan terakhir yang diserang oleh Israel. Israel seakan-akan menunjukkan kepada dunia bahwa stamina tempur mereka masih besar, kekuatan mereka masih kuat, dan mereka masih siap berhadapan dengan musuh manapun yang ada di sekitar mereka. Bayangkan dalam 3 bulan mereka menyerang Tunisia, kemudian Yaman, kemudian Palestina tentu saja, ada Lebanon, kemudian ada Suriah, dan lain sebagainya. Mereka melakukan serangan itu menginjak-injak harga diri dan marwah kaum muslimin. Misalkan kaum muslimin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada faktanya memang tidak bisa berbuat apa-apa. 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia sekarang tidak bereaksi apapun kecuali reaksi-reaksi yang justru malah disetujui oleh Israel. Apa aja reaksinya? Yang pertama sekedar mengutuk, yang kedua diam 1000 bahasa, takut diserang, dan yang paling epik itu adalah reaksi yang dilakukan oleh Turki, Saudi Arabia, dan Azerbaijan. Mereka ketika negara-negara muslim yang lain, negara-negara Arab yang lain diserang, yang mereka lakukan justru adalah menyuplai gas alam dan minyak bumi terhadap Israel untuk kepentingan mesin perang mereka. Luar biasa sekali. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena Israel itu begitu kuatnya walaupun kecil, sedangkan negara-negara Arab itu sama sekali tidak berdaya, tidak memiliki marwah, tidak memiliki harga diri seperti buih di lautan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena sudah dijelaskan, bahkan orang-orang Israel pun sudah bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Ada Moshe Dayan, ada Yitzhak Rabin, yang berbagai kalimat dan diksi-diksi mereka itu mengarah pada satu kesimpulan, bahwa mereka tidak takut pada kaum muslimin, mereka tidak takut kepada negara Arab karena 2 hal. Pertama, orang-orang Arab itu tidak paham apa-apa. Sekalinya yang paham apa-apa, mereka akan berpecah belah, mereka akan berperang satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mereka begitu percaya dirinya di Timur Tengah. Sebab kalau misalkan kemarin ada Iran mau nyerang di sana, dicegatnya sama Yordania. Ketika ada Yaman mau nyerang ke Israel, maka Saudi Arabia yang menjadi tamengnya. Begitu, semudah itu. Jadi orang Israel bisa menjadi kuat, walaupun wilayah mereka kecil dan penduduk mereka sedikit. 10 juta orang melawan 2 miliar kaum muslimin. 2 miliar kaum muslimin tetap aja dikencingin sampai sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa untuk bisa mengalahkan Israel, sebenarnya secara teoritis itu mudah. Kan begini,
Israel unggul dalam hal apa? Dalam hal teknologi perang. Mereka unggul dalam IT, mereka unggul dalam media, mereka unggul dalam propaganda, dalam diplomasi, dalam penguasaan teknologi. Nah, 2 miliar kaum muslimin sebenarnya bisa kan mengejar itu? Kaum muslimin itu harusnya mengejar dalam teknologi, mereka harusnya mengejar dalam ekonomi, mereka harusnya mengejar dalam hal diplomasi, mereka harusnya kuat dalam bidang media dan sebagainya. Dan itu semua bisa dimulai dari hal sederhana, langkah sederhana, yaitu apa? Memperbaiki sistem pendidikan di seluruh dunia muslim. Israel